Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali melalui saluran ini dan kita belajar firman Tuhan lagi. Dan saya mau ambil satu ayat dan dua bagian Alkitab yang disediakan melalui Almanak HKBP untuk hari Jumat 14 Oktober 2022. Satu ayat harian yang sangat luar biasa, kemudian juga dua bagian lainnya nanti yang akan membantu kita sangat-sangat mengerti apa yang harus kita lakukan, aplikasinya apa kemudian setelah kita membaca 2 Korintus 5 ayat 1. Kita akan tahu apa kehendak Tuhan. Karena dalam setiap ayat harian, dalam setiap ayat Alkitab, karena dalam setiap satu ayat Alkitab, Tuhan menyimpan satu rahasia kerajaan sorga, kemudian juga menyimpan satu kehendak yang kita boleh lakukan setelah kita menyelesaikan pembacaan Alkitab kita. Baik, langsung saja saudara-saudara yang terkasih, ayat harian Almanak HKBP untuk edisi hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat 1. Kemudian nanti kita akan baca juga Lukas 21 ayat 10 sampai 19. Kemudian kita baca Nehemia 7 ayat 1 sampai 12. Saya mencoba melatih kita supaya kita jangan hanya belajar satu ayat itu saja tadi, satu ayat harian, tapi kita coba melatih supaya kita juga tahu apa hubungan satu ayat ini dengan dua bagian atau dua turpuk yang tersedia di almanak kita. Baik, 2 Korintus 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak saya bacakan. Ayodo huboto hami, dina tanggal bagas parlapi-lapian nami nasian tanoon, adong madihami inganan nasian debata, bagas naso pinauli ni tangan, namian saleleng-leleng na di banua gijangi. Baik, itulah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari satu ayat ini saya mau mengajak kita supaya jangan alergi dengan pengajaran yang menyinggung soal kematian. Yang menyinggung soal kita akan meninggalkan dunia ini. Kita jangan alergi pada katakanlah khotbah, pada penyampaian pengajaran pengertian firman Tuhan yang bersinggungan dengan kematian, kedukaan. Tapi sebaliknya, semakin banyak kita mendengar atau menyimak atau dicekokin begitu ya, atau dihidangkan pengajaran-pengajaran tentang yang bersuara, yang menyuarakan atau mengisi yang berisi tentang kematian, saya mau katakan berbahagialah. Berbahagialah. Karena apa? Setiap satu pengajaran lagi kita akan semakin yakin tentang apa? Tentang rumah yang akan atau kediaman kekal yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita di sorga. Dan sebaliknya juga kita semakin siap jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Nah, jadi
uh, saya mau contohkan kalau ada penggusuran misalnya, ada penggusuran kawasan atau permukiman atau rumah, baik itu satu, dua, atau bahkan mungkin banyak rumah, bangunan, kemudian karena tidak siap, apa yang terjadi? Kemudian berontak dan menangis, dan kemudian ribut misalnya, begitu ya. Itu kalau kita baca berita-berita di media, kita menonton di televisi misalnya ada pembongkaran, ada penggusuran. Dan sekarang kita juga dalam waktu yang gak kita duga-duga, kita juga akan digusur, tanda petik gitu ya. Kita juga akan dipindahkan, kemah kita di dunia ini juga akan dibongkar. Dan sekarang adalah kita siap atau tidak. Nah, ketika kita siap, maka kita nggak perlu lagi menangis. Kita nggak perlu lagi gusar. Kita nggak perlu lagi sedih, berduka cita berlarut-larut. Kalau kita baca di surat Paulus ya, ke salah satu jemaat, ya, supaya kita jangan seperti orang yang tidak percaya, yang seperti orang yang tidak beriman begitu. Nah, saya mau katakan, mari kita melatih diri kita untuk tidak takut, atau tidak marah, atau tidak alergi kalau ada firman Tuhan atau ada pengajaran yang menyinggung-nyinggung soal kematian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini mungkin saya sekaligus mau titip pesan kepada Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, kemudian juga Amang Sekjen HKBP, Amang Victor Tinambunan, dan ketiga Kepala Departemen, dan seluruh Amang Inang Pendeta yang dalam waktu dekat ini akan mengadakan sinode godang ya, akan mengadakan sinode godang di Sipoholon. Nah, saya cek tadi tanggal 24 sampai 27 Oktober ini. Jadi dalam waktu yang sangat singkat sekali, 10 hari lagi dari hari ini. Nah, pada sinode godang kali ini, saya juga mendengar, seluruh jemaat HKBP juga mendengar, bahkan kita sudah baca di khotbah tahun baru Opui Eporus pada 1 Januari 2022, di mana HKBP sedang mempersiapkan sentralisasi keuangan. Ini untuk penggajian para pelayan Tuhan, apakah itu pendeta, bibelfro, diakones, dan guru huria dan lain-lain begitu ya. Nah, tapi saya mau usul, Amang, Inang, bolehkah momen sinode godang ini atau sidang ini, saya belum pernah lihat, tapi bolehkah sidang ini memang lebih seperti retret, lebih ke juga merenungkan untuk, saya bilang untuk satu ayat ini khususnya, dalam arti begini, pada sinode godang nanti, itu adalah menjadi momen refleksi untuk semua Amang Inang Pendeta. Apakah sudah memperhatikan, sudah banyak menyuarakan tentang
mempersiapkan jemaat kita, kemah kediamannya di bumi ini dibongkar, kemudian untuk berada nanti suatu saat nanti di tempat kediaman yang kekal. Artinya apa? Dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan mati, begitu ya, modding. Jadi saya mau Amang Inang selama setahun inilah, terutama selama setahun 2022 ini, coba Amang Inang ingat-ingat seberapa banyak pesan-pesan yang Amang Inang sampaikan melalui khotbah ataupun melalui sermon-sermon kategorial perihal tentang kamu sudah siap mati atau belum. Kalau besok atau lusa kamu digusur, ya, kamu kediaman kamu di bumi ini dibongkar, kamu sudah siap belum? Nah, saya khawatir kita tidak banyak menyampaikan pesan-pesan seputar atau menyinggung soal kediaman, kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Karena apa? Kecenderungannya adalah menakut-nakuti. Kecenderungan seperti mengintimidasi, babiar-biar hon, begitu ya. Nah, tapi saya mau bilang ini harus disampaikan, ini harus disuarakan. Bahkan hampir setiap minggu, saya pikir, menurut saya, khususnya selama minggu-minggu Trinitatis, semestinya lah pesan tentang bersiap kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar itu selalu terdengar. Di samping seperti yang sudah banyak saya sampaikan juga, baca Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan itu pula lah yang akan menuntun kita, mengarahkan jalan kita, supaya ketika kemah tempat kediaman kita dibongkar, jalannya kita tahu lurus kemana, begitu ya, sampai ketemu nanti tempat kediaman yang kekal. Nah, jadi inilah saya pikir, karena kemudian toh juga akhirnya akhir dari minggu-minggu Trinitatis ini, ya, kita kan ke minggu Perningotan Namoding, gitu ya, memperingati orang-orang yang meninggal, begitu. Jadi saya pikir kita harus lebih ke dalam hal ini begini. Kalau tahun ini, dan janganlah, karena kita berdoa supaya Jehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh, yang sudah kita tahu pada minggu lalu menyembuhkan 10 orang kusta, memulihkan, menyehatkan, demikian jugalah kita di sepanjang tahun 2022 ini, kita selalu dalam keadaan sehat. Kalaupun sempat sakit, Tuhan sembuhkan. Tapi kan kita akan selalu ada pada kondisi terburuk, gitu. Dan kalau ternyata kita modding dan pada minggu ujung tahun Paruriaun dipanggil nama-nama orang yang sudah modding sepanjang tahun 2022, apakah kita sudah siap? Jadi nggak hanya 1 minggu ini saja kita bicara modding, tapi kita juga seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan selama berminggu-minggu, setiap minggu firman Tuhan yang kita baca itu adalah firman yang untuk mempersiapkan kita modding kelak, meninggal kelak. Nah, tapi sekali lagi, dalam beberapa kesempatan saya mencoba menyampaikan pemikiran ini, karena saya latar belakang bukan orang dengan latar belakang teologia,
kemudian hanya seorang sintua, itu pun masih muda sekali, baru 2 tahun. Saya pikir, saya perhatikan resisten begitu ya. Apa iya? Masa sih? Begitu, lagi-lagi sih seperti itu ya. Enggak lah. Kalau begitu kita kayak jadi takut-takutin. Kita jadi kayak diteror, diintimidasi. Enggak. Tapi justru setiap kita baca firman Tuhan dan kita ketemu lagi satu rahasia kerajaan sorga yang kelak kita akan temui, ya kita justru harus bersuka cita, senang gitu. Karena setiap firman ini, setiap satu ayat ini menyimpan rahasia kerajaan sorga, dan kita nanti akan di sana. Sehingga kita bisa tahu, dari sekarang kita sudah tahu rahasianya seperti apa. Jadi nanti ketika kita sudah tiba di tempat kediaman kekal, kita nggak kaget lagi. Kita nggak terkejut, wah kita nggak perlu gimana-gimana lagi gitu ya. Tapi karena kita udah tahu rahasianya, ya akhirnya yuk apa adanya gitu. Nah, jadi mari kita ketika atau mulai waktu-waktu ke depan, khususnya setelah nanti Amang Inang pendeta bersinode, coba sama-sama kayak retret gitu ya. Kalau saya bilang sih retret, mungkin retreat, atau saya bilang juga banyak menghimpun pengertian firman Tuhan gitu. Banyak belajar firman Tuhan lagi gitu. Walaupun Amang Inang mungkin sudah ada yang 5, 10, bahkan 25 tahun jadi pendeta. Nah, saya kepikirannya boleh nggak, apalagi misalnya Opwe Porus pernah jadi pengajar dosen di Sekolah Tinggi Teologi ya, boleh nggak ada satu masa nanti di antara tanggal 24 sampai tanggal 27 bikin lagi kursus kilat, bikin lagi sekolah kilat teologi di sana, supaya ini memang kita fokus gitu loh. Kita fokus supaya nggak, ya namanya, karena ini juga tahun kesehatian. Saya khawatir kesehatian ini kemudian jadi salah paham, tidak satu paham, tidak satu pola pikir, tidak satu mindset antara Amang Inang pendeta di seluruh, bukan hanya di satu resort atau satu distrik ya, tapi di seluruh Indonesia gitu. Ini sudah satu rel belum kita bicara tentang tahun kesehatian. Nah, jadi saya usul, bukannya bermaksud mengajari panitia atau penyelenggara Sinode Agung, Sinode Godang, tapi kalaulah boleh, coba kita cepat-cepat begitu ya, cepat-cepat diam sebentar, refleksikan lagi pelayanan kita, terutama kalau kita tempo hari belajar pandemi, sesudah dan setelah pandemi. Nah, jadi Amang dan Inang, risikonya ada kalau Amang Inang banyak menyuarakan tentang kematian, tentang kemah tempat kediaman kita dibongkar. Artinya kalau setiap minggu kita bicara Amang Inang dari langgatan, dari mimbar gereja berkhotbah tentang hamamate, tentang kematian, tentang meninggal dunia, Amang Inang mungkin akan menjadi orang yang tidak disukai. Tapi ternyata Tuhan
sudah punya ayat-ayatnya untuk amang-inang kuat begitu ya, punya tameng begitu, punya benteng bahwa amang dan inang tidak salah. Tidak salah kalau bolak-balik mengingatkan apa? Satu, pertobatan. Karena hanya orang bertobat yang nanti akan dibawa ke tempat kediaman yang kekal ini. Orang yang nggak bertobat nggak ada. Nah, kita mau baca dua bagian Alkitab. Saya mau baca, saya sebetulnya bingung mau baca yang karena luar biasa firman Tuhan ini. Saya mau baca dari Lukas 21 dulu ya. Lukas 21 ayat 10 sampai 19. Nah, demikian firman Tuhan ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dua ayat ini dulu yang mau saya katakan, inilah memang nanti yang akan terjadi amang-inang. Ketika amang-inang menyampaikan khotbah-khotbah, turut menyampaikan pesan, tudiaho dungma teho alusima tudiaho. Nah, kalau amang dan inang bolak-balik terus-menerus, bukan hanya di khotbah hari Minggu, di sermon-sermon kategorial, di partangyangan lingkungan mungkin, juga selalu menyuarakan ini. Firman Tuhan mengatakan, memang akan ada perlawanan, akan ada pro kontra. Alkitab sudah mengingatkan. Tapi amang dan inang tenang. Nanti kita baca lagi ke bawah. Nah, akan ada pro kontra, akan ada gempa bumi, akan ada goncangan. Akan ada, saya nggak suka amang inang pendeta khotbah seperti itu. Tapi oh ya, saya juga mau mengatakan, buat seluruh jemaat dan Sintua, HKBP, bukan hanya HKBP, semua Kristen, saya juga mau mengajak kita supaya jangan alergi, jangan takut, jangan terintimidasi ketika pembicara, penceramah atau yang berkhotbah di kebaktian kita, di ibadah kita menyinggung soal ini. Tapi seperti saya bilang tadi, berbahagialah, bersukacitalah. Bersukacitalah. Nah, jadi dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar. Ini sebetulnya amang-inang bukan bicara tentang penyakit itu sendiri gitu. Tapi yang saya mengerti, ini adalah akan ada panas dingin. Dan dulu itu penyakit sampar itu demam tinggi gitu ya, panas dingin. Dan akan ada yang panas. Dan sebaliknya juga akan ada yang dingin. Apalagi kalau misalnya khotbah ini tentang kematian ini kita ingatkan kepada pokoknya kepada siapa saja lah gitu ya. Kan ada panas dingin gitu. Nah, itu tentang penyakit sampar ini. Tapi di sisi lain juga akan ada yang kelaparan. Kalau begitu, kalau ternyata kematian itu seperti itu, memang butuh firman Tuhan, butuh Alkitab untuk nanti saya bawa ke tempat kekal itu, maka mulai hari itulah nanti dia baca Alkitab setiap hari. Jadi
Jangan kita bawa Alkitab di peti mati kita. Bagi Anda bagi kita yang pernah menyelipkan Alkitab atau Bible di peti mati anggota keluarga kita yang sudah lebih dulu meninggal, mari kita berdoa, minta ampun, dan bertobat. Jangan lagi lakukan. Sekaranglah, selagi kita hidup, minimal sekali saja kita pernah baca tuntas utuh Alkitab ini gitu. Nah, jadi Amang Inang, kalau nanti Amang Inang menyampaikan banyak khotbah ini, khususnya Opui Eporus ketika khotbah juga, saya termasuk yang banyak mendengar khotbah Opui. Jadi jangan segan-segan, jangan takut, jangan menahan-nahan peringatan tentang kita akan kemah kita di dunia ini akan dibongkar. Tapi tegas, nyaring begitu, nyaring. Supaya apa, Amang Inang? Supaya apa? Supaya semua kita, ini saya sangat ingat sekali pesan pastoral dari Opui Eporus pada peringatan 160 tahun HKBP tahun lalu. Saya saat itu merinding betul mendengar satu kalimat sepatah kata dari Opui Eporus, supaya jangan ada warga HKBP yang tertinggal. Jangan ada yang tertinggal dari warga HKBP yang ketika tempat kediamannya di bumi ini dibongkar, juga dapatlah dia tempat kediaman yang kekal. Jangan ada yang tertinggal yang tidak mendapat tempat kediaman yang kekal itu. Nah, jadi semua harus baca Alkitab setiap hari, dan memang akan ada kelaparan. Dan kelaparan ini bukan kelaparan kurang makan nasi, nggak ada beras, enggak. Tapi firman Tuhan, semua orang akan berlomba-lomba akhirnya mempersiapkan diri supaya nanti setelah ini setiap ada berita kematian di orang Batak, itu semuanya bersuka cita, marulup-ulup. Gak ada lagi yang sedih. Semuanya manortor. Jangan ada yang mengangguhi begitu. Nah, jadi itu saudara-saudara yang terkasih, akan ada kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, tanda-tanda dahsyat. Opui Eporus, Amang Sekjen, dan juga para Amang Inang pendeta. Kenapa saya bilang bawalah, bikinlah Sinode Agung ini serupa seperti retreat untuk Amang dan Inang. Jangan banyak membahas persoalan-persoalan yang ada di tubuh HKBP. Jangan berkutat dengan bagaimana kalau begini, bagaimana nanti ini. Kalau nanti ada masalah, jangan ada perselisihan. Sehatilah di sana. Jadi jangan sampai sentralisasi keuangan itu menjadi lebih dominan, menjadi bahan pikiran Amang dan Inang. Dan kemudian kita melupakan apa esensi, apa dasar kita melayani. Nah, saya jadi teringat, saya belum persiapkan, kenapa ini menjadi
kalau ini jadi semacam retreat untuk Amang dan Inang, percayalah, sentralisasi keuangan HKBP akan berjalan mulus dan lancar. Asal Amang dan Inang nggak banyak bicarakan itu, tapi banyak bicarakan tentang firman Tuhan. Apa yang kurang kira-kira ya, apa yang kurang kira-kira dari pesan-pesan pelayanan yang selama ini sudah disuarakan melalui para pelayan di HKBP. Ya mohon maaf untuk saya bilang, mohon maaf, menyuarakan baca Alkitab setiap hari. Jadi sepulang dari sana saya berharap semua pendeta punya kesepakatan bersama, berkesehatian, mulai minggu-minggu berikutnya setelah, bahkan karena ini saya akan sampaikan sebelum Sinode Agung, Sinode Gudang, bahkan sebelum itu pun sudah menyuarakan baca Alkitab setiap hari. Karena menurut saya itu kurang. Menurut saya kurang tegas, kurang nyaring, dan kurang banyak gitu. Kurang banyak. Baik, saya jadi teringat dengan Elia. Kita baca di ayat harian Almanak HKBP pada Selasa 6 September 2022 lalu. Untuk ayat harian Hesekiel 18 ayat 4. Kemudian bagian lain adalah 1 Raja-Raja 16 ayat 29 hingga 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Nah, tadi kita sudah baca bagaimana firman Tuhan mengatakan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Mari kita mengingat Elia. Elia juga seperti itu. Elia Tuhan suruh, dan dari mulut Elia mengatakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Wow, ini dahsyat, ini luar biasa. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Saya lanjutkan lagi, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dan memang pada waktu yang akan berikutnya, kita ketahui akhirnya ada lagi embun dan hujan pada tahun-tahun berikutnya. Tapi kan ini perkara yang luar biasa. Ini dahsyat. Ini kekejutan begitu. Ini mengejutkan. Bisa hujan tidak turun dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu yang sangat lama. Dan kalau HKBP juga, Amang Inang juga mau melihat bagaimana sentralisasi keuangan HKBP bisa berjalan mulus, dan bahkan Amang Inang akan terkejut melihat kekejutan, mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat. Seperti Elia lah Amang dan Inang, di sana itu retreat.
bukan untuk bersidang membicarakan persoalan-persoalan di HKBP begitu. Kita sudah belajar kemarin bagaimana ketika kita membaca, di tengah kita membaca Alkitab, di tengah kita taat, mendengarkan suara Tuhan, kemudian apa? Penyakit kusta, persoalan, pergumulan, itu semuanya lepas dari HKBP. Jadi ini bukan hanya untuk HKBP, untuk gereja-gereja lain juga. Mudah-mudahan firman Tuhan yang disediakan melalui Almanak HKBP ini sungguh memberkati saudara-saudara terkasih yang bukan jemaat HKBP dan sedang menyimak video ini. Nah, jadi Amang dan Inang, sekali lagi saya bilang bahwa ketika Amang dan Inang banyak membicarakan kematian tadi, suara-suara, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk teror, untuk mengintimidasi. Nah, saya bacakan lagi. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah, ini mungkin akan, ini saya mengerti, ini mungkin yang boleh saya mengerti, ini mungkin akan mengatakan akan banyak protes, akan ada banyak pengaduan-pengaduan. Pendeta X itu melulu khotbahnya tentang kematian. Asal khotbahnya mengingatkan baca Alkitab tiap hari, mengingatkan supaya kita siap mati, siap modding. Mungkin akan banyak protes-protes, tapi Alkitab sudah menyiapkan senjata untuk Amang dan Inang, tameng, dan dikatakan lagi di ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Luar biasa ayat firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang ya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jadi Amang dan Inang, kalau ada yang protes, nggak usah bela diri. Sekali lagi, jangan berdebat. Jangan berdebat. Bagi orang-orang Kristen yang hari-hari ini masih suka berdebat, ayo kita bertobat yuk. Kita jangan berdebat. Boleh berdebat kalau ada yang menyesatkan. Boleh berdebat kalau ada yang menyesatkan. Kalau ada ajaran yang sesat, ya kita harus berdebat untuk meluruskan. Dan Paulus mengatakan kalau dia keras kepala, tinggalkan. Tinggalkan. Kemudian di ayat 15, luar biasa ini Amang Inangnya. Sebab aku sendiri, kata Tuhan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Waduh, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi artinya Amang dan Inang pun jangan takut juga menyampaikan khotbah-khotbah tentang yang berhubungan atau bersinggungan dengan kematian. Jangan takut juga. Ya, gara-gara itulah kemudian ya, mohon maaf untuk bilang, Amang dan Inang juga harus bertobat, gitu ya. Harus bertobat. Bukan bertobat karena dosa, bukan. Sekali lagi, bukan. Tapi bertobat dari baca Alkitab asal dan sambil lalu. Yang kalau baca Alkitab main tutup aja.
bertobatlah seperti ayat harian kita kemarin di tanggal 13 Oktober dengan bertobat ya, dengan bertobat. Jadi Amang dan Inang pendeta, kalau ada Amang dan Inang pendeta yang kalau memimpin sermon memimpin sermon parhalado, baca Alkitab dan langsung main tutup saja, bertobat. Kemudian kalau ada Amang dan Inang pendeta yang memimpin sermon kategorial, apakah itu Ina, Ama, Naposo Bulung, lansia, setelah menjelaskan firman Tuhan, langsung main tutup amin saja, jangan. Kita saatnya dua arah. Coba gali juga dari jemaat. Kalau Amang dan Inang, apa yang Amang dan Inang mengerti dari firman Tuhan yang kita baca hari ini? Jangan main tutup aja. Mau kemana sih buru-buru Amang dan Inang? Mohon maaf ya. Nah, jadi kita baca lagi. Ayat 16, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Artinya, seperti yang saya sudah katakan, kita semua harus siap dengan kemungkinan yang terburuk. Bukan untuk takut. Tapi kalau kita sudah siap, kita nggak bakal takut lagi. Karena senjata kita benar kok, firman Tuhan gitu. Jadi sudah harus siap dengan kondisi yang terburuk, dan sekarang sudah seberapa siap kita dengan kondisi terburuk, baik itu jemaat maupun pendeta, sintua, semua pelayan yang ada di gereja. Dan kemudian ayat 18, ini luar biasa. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya, Amang dan Inang mau ngerti nggak tentang firman Tuhan ini? Saya mau bilang, yang saya mengerti. Saya mau katakan, kalau Amang Inang banyak menyuarakan baca Alkitab setiap hari, banyak menyuarakan ayo melayani di gereja kita, banyak menyuarakan tentang yang bersinggungan tentang mempersiapkan diri kita digusur atau tentang pembongkaran rumah kita, kediaman kita di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, satu orang pun jemaat dari gereja kita tidak akan hilang. Satu orang pun tidak akan pergi. Malah. Karena tadi kita sudah lihat di ayat sebelumnya dikatakan akan ada hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat datang. Akan berlomba-lomba orang datang ke HKBP untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi yang perlu kami tahu supaya kami sudah lebih dari siap kalau besok atau lusa kami mati, gitu. Akan berlomba-lomba, jiwa-jiwa akan datang. Bukan hanya jiwa-jiwa orang Batak. Yang bukan Batak pun datang. Sehingga tepatlah HKBP yang inklusif. Bukan hanya orang Kristen yang bukan Batak. Tapi orang yang belum beragama Kristen pun akan datang ke HKBP. Akan dimenangkan di HKBP. Supaya mereka tahu kalau mereka besok atau lusa mati, mereka ada di mana. Amin, Amang Inang. Nah, luar biasa ayat firman Tuhan ini. Jadi nggak seorang pun, nggak akan ada orang yang pergi dari gereja kita. Malah orang-orang, percayalah, jiwa-jiwa akan banyak datang ke gereja kita. Dan ayat 19 dikatakan, kalau kamu tetap bertahan,
kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya Amang Inang, ya yang penting Amang Inang dan suarakan, sampaikan, jangan tahan-tahan. Karena memang hidup ini hanya sementara saja. Amang Inang sampaikan. Puji Tuhan, seperti kita sudah pelajari, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mereka akan tetap ada di gereja kita, bertobat, mau melayani, suka berdoa, dan tidak ada yang tertinggal di antara jemaat HKBP dan Perhaladonya. Semuanya memperoleh hidup. Semuanya memperoleh hidup. Dan itu hidup kekal. Jadi untuk Amang dan Inang, pendeta, khususnya untuk Opuye Porus, Amang Sekjen, dan kepala-kepala departemen, saya mau sampaikan selamat bersinode Godang. Nah, baca Nehemia 7 ya. Kita baca Nehemia 7 dari ayat harian, ayat 1 sampai ayat 12. Nah, perhatikan Amang dan Inang, Nehemia 7, tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Ini artinya juga tindakan-tindakan untuk melindungi warga HKBP supaya ketika kemah kediamannya dibongkar, semuanya bersukacita. Semuanya tidak ada yang bersedih. Semuanya bahagia, tidak ada yang menangis. Karena justru mereka jadi sukacita karena akan datang ke tempat yang jauh lebih baik yang bukan dikerjakan oleh tangan manusia tempatnya. Nah, jadi sekarang ayat Nehemia 7 ayat 1 mengatakan, setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hanaya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Amang dan Inang, saya mau ajak Anda untuk membaca ulang lagi nanti dengan lambat-lambat. Saya baca ini cepat untuk mengatur durasi kita. Nah, inilah Amang dan Inang pendeta di ayat 1, 2, 3 ini ya. Inilah Amang dan Inang pendeta semua. Apakah itu pendeta fungsional, pendeta resort, preses, juga ada orang-orang kepercayaan, kepala-kepala departemen, kepala biro, juga ada eporusnya begitu ya. Nah, disinilah Amang dan Inang semua. Dan kemudian, nah perhatikan Amang Inang, dikatakan di ayat 4 dan 5, adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Jadi sekarang kita tahu surga itu Amang dan Inang, itu kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit. Sedikit. Dan mengertilah juga hari ini, takutlah kita, kalau yang baca Alkitab di HKBP itu juga sedikit, takutlah kita. Tapi mari kita berperkara dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang penduduknya sedikit, mari kita berperkara dengan Tuhan.
Tuhan, jangan sedikit, banyak. Kalau toh juga memang kota itu luas dan besar, sorga itu luas dan besar, jangan sedikit Tuhan. Biarlah semua warga HKBP, jangan ada yang tertinggal. Karena toh juga itu luas dan besar. Nah, tanggal 24 hingga tanggal 27 Oktober, Amang dan Inang akan ada di kota Sipoholon, kota yang kecil, tapi dari kota kecil itulah Amang dan Inang akan membawa rombongan besar warga jemaat HKBP untuk berangkat, ya, untuk kembali ke sorga yang luas dan besar. Dari kota kecil Sipoholon. Amin, Amang Inang. Ya. Ayat 5, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka dan penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah, lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis. Nah, ayat 5 inilah sinode itu ya. Semua Amang dan Inang yang datang dari Jawa, dari Kalimantan, mungkin ada dari Sulawesi, dari Papua bahkan, dari Maluku adakah, dari termasuk juga yang di Sumatera. Saat ini para preses, para pendeta resort, para penguasa, saya nggak tahu apakah ada juga jemaat, apakah ada juga sintua misalnya. Mungkin ada ya dari MPS ya, Majelis Pengerja Sinode kalau nggak salah kepanjangannya. Di sana retreat. Jangan larut. Diomongin, tapi jangan larut dengan persoalan-persoalan yang akan dihadapi ke tahun 2023. Dan disampaikan di ayat 6 dan 7, inilah orang-orang sampai ayat 12 ya. Nah, ini rombongan, menurut saya, ini adalah rombongan-rombongan pendeta, Amang Inang pendeta. Inilah rombongan-rombongan yang datang ke Sipoholon itu. Bahkan kalau kita baca sampai ayat 65 mungkin ya, ayat 65, Nehemia 7 sampai ayat 65, inilah Amang dan Inang yang berangkat ke sana. Jadi selamat bersinode untuk Amang dan Inang. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, berkesehatianlah di sana, tidak ada sungut-sungut. Saya percaya itu, kami percaya itu, dan pulang dari sana nanti kami tunggu di gereja kami masing-masing. Amang dan Inang sudah beroleh visi yang baru dari Tuhan, seperti tadi dikatakan oleh Nehemia ya. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana. Jadi nanti pun sepulang dari Sinode Godang, semua pendeta yang akan pulang ke gereja masing-masing semuanya bersuka cita, sudah punya rencana-rencana brilian. Bagaimana cara kita, bagaimana pendeta dan sintua dan bahkan jemaat berkolaborasi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar gerbang gereja kita. Supaya dimenangkan, supaya mereka juga tahu bahwa pada satu masa nanti perlape-lapean mereka, ya, tempat kediaman mereka akan dibongkar, tapi kemudian mereka sudah tahu kemana mereka akan pergi, yaitu ke suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan satu lagi saya mau katakan, ini pun bukanlah buatan tangan manusia. Ini bukan buatan tangan Paulus.
Yakobus, Yohanes, Nehemia, Esra, Daud. Bukan. Ini adalah buatan tangan Tuhan. Artinya, Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca Alkitab, kita itu sedang berada di tempat kediaman yang kekal itu. Kita itu sedang berada di sorga. Mari kita sadari itu. Kita itu sedang berada di sorga. Wow, luar biasa. Jadi, ayolah baca Alkitab setiap hari, supaya pada masa-masa kita baca Alkitab itu, atau pada hari itu, kita bisa merasakan suasana sorga dalam perjalanan usaha, kerja, keluarga, dan pelayanan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.